Kisah Nabi Musa ketika memerintahkan Bani Israel untuk berperang, namun mereka menolak merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah umat manusia yang banyak disebut oleh para sejarawan Muslim. Peristiwa ini bukan sekadar penolakan terhadap sebuah perintah peperangan, tetapi juga menggambarkan watak keras kepala dan lemahnya iman Bani Israel setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kekuasaan Fir'aun. Para ulama dan ahli sejarah Islam menilai bahwa kejadian ini menjadi titik penting yang menunjukkan perbedaan antara seorang nabi yang taat kepada perintah Allah dan suatu kaum yang penuh keraguan serta kecintaan pada dunia. Setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dengan membelah laut, Bani Israel menyaksikan mukjizat besar yang seharusnya menguatkan keyakinan mereka. Mereka melihat bagaimana lautan terbelah, jalan kering terbuka, dan pasukan Fir'aun tenggelam di hadapan mata mereka. Namun begitu mereka sampai ke daratan seberang, sifat keras kepala mereka kembali muncul. Mereka segera melupakan nikmat besar itu dan meminta kepada Musa agar dibuatkan Tuhan seperti berhala yang disembah oleh suatu kaum di sekitar mereka. Permintaan itu membuat Musa marah, karena setelah semua tanda kekuasaan Allah diperlihatkan, mereka masih saja condong kepada kemusyrikan. Setelah masa pengembaraan di Padang Tih, Musa menerima wahyu dari Allah untuk memimpin Bani Israel masuk ke negeri suci, yaitu Tanah Kanaan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Di sanalah tinggal kaum yang kuat dan gagah, yaitu bangsa Amalikah yang memiliki kota-kota berbenteng dan pasukan yang tangguh. Allah memerintahkan Musa agar membawa Bani Israel memasuki negeri itu dan berperang melawan kaum tersebut untuk merebut tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Musa menyampaikan perintah itu kepada kaumnya dengan penuh keyakinan bahwa kemenangan akan datang jika mereka beriman dan bersabar. Namun respons Bani Israel justru berbalik dari yang diharapkan. Mereka berkata kepada Musa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwa di negeri itu ada kaum yang sangat kuat dan perkasa, dan mereka tidak akan memasukinya sampai kaum itu keluar darinya. Mereka menolak untuk berperang dan berkata kepada Musa, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, kami akan duduk menunggu di sini." Jawaban ini merupakan bentuk penolakan yang amat buruk terhadap perintah Allah, sekaligus penghinaan terhadap nabi mereka sendiri. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ucapan itu menunjukkan puncak kedurhakaan mereka, karena mereka tidak hanya menolak perintah jihad, tetapi juga melecehkan kedudukan nabi yang diutus untuk membimbing mereka. Menurut riwayat yang disebutkan oleh sejarawan Islam seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, peristiwa ini terjadi setelah Musa dan kaumnya keluar dari Mesir dan sedang dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Negeri tersebut memang telah dijanjikan kepada Bani Israel sebagai warisan dari nenek moyang mereka, tetapi dengan syarat mereka harus beriman dan berjuang di jalan Allah. Akan tetapi karena kelemahan iman dan rasa takut kepada manusia, mereka menolak menjalankan perintah itu. Dua orang dari kalangan mereka yang benar-benar beriman, yaitu Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna, mencoba menenangkan dan mendorong Bani Israel agar percaya kepada janji Allah. Mereka berkata bahwa jika mereka masuk melalui pintu kota dengan keimanan, niscaya Allah akan menolong mereka. Namun mayoritas Bani Israel tidak mau mendengar dan tetap memilih untuk menolak berperang. Penolakan ini menunjukkan bahwa Bani Israel masih menyimpan sifat pengecut dan cinta dunia yang sangat dalam. Mereka terbiasa hidup di bawah kekuasaan Fir'aun dengan mental budak dan belum terbiasa untuk menjadi umat yang berani berjuang di jalan Allah. Para mufasir mengatakan bahwa ucapan mereka kepada Musa
adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat besar yang baru saja mereka terima. Allah telah menyelamatkan mereka dari kehinaan dan perbudakan, namun mereka tidak mensyukurinya dengan ketaatan. Sebagai akibat dari penolakan itu, Allah menimpakan hukuman yang berat kepada mereka. Allah memerintahkan agar mereka tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Dalam masa itu, mereka hidup tanpa tempat tinggal tetap, berpindah-pindah di padang pasir, makan dari manna dan salwa yang Allah turunkan, dan tidak diperkenankan memasuki negeri yang dijanjikan sampai generasi yang membangkang itu binasa. Musa sendiri juga tidak diperkenankan masuk ke negeri itu karena tugasnya telah selesai dan ajalnya datang di masa pengembaraan tersebut. Baru setelah masa 40 tahun berakhir, generasi baru Bani Israel yang dipimpin oleh Yusha bin Nun berhasil memasuki tanah Kanaan dan menunaikan perintah Allah yang dahulu ditolak oleh nenek moyang mereka. Para sejarawan Muslim memandang bahwa peristiwa ini merupakan pelajaran besar tentang akibat dari penolakan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Katsir menulis bahwa kisah ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak akan diberikan kepada kaum yang penakut dan tidak memiliki iman yang kuat. Allah tidak memberikan kemenangan hanya karena jumlah atau kekuatan, tetapi karena keyakinan dan ketaatan. Kaum Bani Israel gagal memahami hal itu. Mereka memandang musuh lebih besar dari kekuasaan Allah, padahal mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana laut terbelah di hadapan mereka. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ketika Bani Israel berkata kepada Musa agar beliau dan Tuhannya saja yang berperang, ucapan itu bukan hanya bentuk keengganan, tetapi juga penghinaan terhadap keagungan Allah. Mereka menjadikan Allah seolah-olah sekutu dalam peperangan, padahal Dialah pemilik segala kemenangan. Oleh karena itu, Allah murka kepada mereka dan mengharamkan tanah suci bagi mereka selama 40 tahun. Sebagian ahli sejarah seperti Al-Mas'udi juga menyebutkan bahwa masa tersesatnya Bani Israel di Padang Tih menjadi waktu pendidikan dari Allah agar generasi baru mereka tumbuh dengan keberanian dan tidak lagi memiliki mental budak seperti orang tua mereka. Dalam masa itu, Musa terus membimbing dan menasihati mereka, namun tetap banyak yang mengeluh dan menentang. Musa memohon ampun kepada Allah, namun Allah menetapkan bahwa keputusan itu tidak dapat diubah. Musa wafat sebelum memasuki tanah suci, dan kepemimpinan dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, yang kemudian berhasil menaklukkan kota Ariha atau Yericho. Para ulama juga menjelaskan bahwa kisah ini menjadi cermin bagi umat Islam agar tidak mengikuti jejak Bani Israel dalam menolak perintah Allah. Setiap kali Allah memerintahkan sesuatu melalui wahyu, umat harus menyambutnya dengan ketaatan dan keyakinan, bukan dengan keraguan dan penolakan. Sejarah Bani Israel menunjukkan bahwa penolakan terhadap jihad di jalan Allah bukan hanya menyebabkan kekalahan di dunia, tetapi juga mendatangkan murka dan hukuman dari Allah. Banyak sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun melihat kejadian ini dari sisi sosial. Ia menjelaskan bahwa suatu bangsa yang lama hidup dalam penindasan akan kehilangan semangat perjuangan dan keberanian. Karena itu, ketika Musa memerintahkan mereka berperang, mereka tidak mampu melakukannya. Jiwa mereka belum siap menghadapi tantangan besar. Maka Allah menumbuhkan generasi baru yang lahir dan tumbuh dalam kebebasan di Padang Tih, agar mereka menjadi kaum yang kuat, bebas dari rasa takut, dan siap menjalankan perintah Allah. Kisah Musa dan Bani Israel ini terus menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan, keberanian, dan keyakinan penuh kepada janji Allah. Orang yang lemah iman akan selalu mencari alasan untuk menghindar, sedangkan orang yang beriman sejati akan berkata sebagaimana dikatakan oleh Yusha bin Nun, "Masuklah ke pintu itu,
karena Allah bersama kita. Peristiwa penolakan perang itu menjadi contoh nyata bahwa mukjizat yang besar sekalipun tidak akan memberi manfaat bagi hati yang keras. Bani Israel telah melihat laut terbelah dan musuh mereka tenggelam, tetapi hati mereka tetap dipenuhi ketakutan. Mereka menganggap dunia lebih berharga daripada janji Allah. Karena itulah mereka dihukum dengan kesesatan di padang pasir dan tidak merasakan nikmat kemenangan. Nabi Musa sebagai pemimpin tetap sabar menghadapi kaumnya yang keras kepala. Ia tidak pernah berhenti menasihati mereka agar bertobat dan kembali taat. Musa tahu bahwa kemenangan tidak akan datang kecuali dengan iman dan amal. Ia tidak marah karena perintahnya ditolak untuk dirinya sendiri, tetapi karena perintah Allah diabaikan oleh umat yang telah diberi begitu banyak nikmat. Bagi para sejarawan Muslim, kisah ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga cermin moral yang abadi. Ia menggambarkan bahwa setiap umat yang menolak kebenaran dan takut menghadapi ujian akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, umat yang tunduk kepada perintah Allah akan diberi kemuliaan, walaupun jumlah mereka sedikit. Dari peristiwa itu, umat Islam diingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak menolak perintah Allah hanya karena takut kehilangan kenyamanan dunia. Sejarah Bani Israel menjadi peringatan bahwa Allah tidak memberi kemenangan kepada orang yang ragu, tetapi kepada mereka yang yakin bahwa pertolongan Allah lebih dekat daripada apa yang mereka bayangkan. Begitulah kisah Nabi Musa dan Bani Israel menurut para sejarawan Muslim. Sebuah kisah yang syarat dengan pelajaran tentang iman, ketaatan, dan akibat dari penolakan terhadap perintah ilahi. Ia mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan milik kaum yang banyak bicara, tetapi milik mereka yang percaya dan beramal tanpa ragu, karena Allah tidak akan menolong kaum yang berpaling dari kebenaran. Ketika masa 40 tahun pengembaraan itu berlangsung, Bani Israel menjalani kehidupan yang penuh ujian di tengah padang Tih. Di sanalah terbentuk generasi baru yang mulai belajar arti ketaatan dan kesabaran. Dalam masa yang panjang itu, Allah tidak membiarkan mereka tanpa rahmat. Setiap hari Allah menurunkan manna dan salwa sebagai makanan mereka, mengeluarkan air dari batu dengan tongkat Musa, dan menaungi mereka dengan awan, agar terhindar dari teriknya matahari. Semua itu adalah nikmat besar yang menunjukkan kasih sayang Allah, meski mereka sedang dalam masa hukuman. Namun di balik rahmat itu, tersimpan ujian berat agar mereka belajar tunduk dan tidak mengulang kesalahan nenek moyang mereka yang telah menolak perintah perang. Para ahli sejarah Islam menggambarkan Padang Tih sebagai tempat pembinaan jiwa dan keimanan. Di sanalah Bani Israel dipisahkan dari kehidupan duniawi dan dipaksa hidup dalam kesederhanaan agar hati mereka bersih dari sifat tamak. Mereka tidak memiliki istana, ladang, atau kekayaan, melainkan hanya bergantung kepada karunia Allah setiap hari. Sejarawan seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kehidupan itu membuat generasi muda Bani Israel tumbuh dengan karakter baru yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka menjadi lebih tegar, berani, dan tidak lagi terbiasa dengan kehidupan budak yang penuh ketakutan. Nabi Musa tetap berjuang mendidik mereka selama masa itu. Ia mengajarkan hukum-hukum Taurat, menetapkan aturan ibadah, dan menanamkan keyakinan bahwa tidak ada kemenangan tanpa ketaatan. Musa ingin mereka memahami bahwa keberanian sejati bukan berasal dari kekuatan tubuh, melainkan dari keimanan yang hidup dalam hati. Dalam setiap kesempatan, ia mengingatkan mereka tentang janji Allah terhadap tanah suci dan bahwa masa tersesat ini hanyalah sementara. Ia menegaskan bahwa generasi yang akan datang harus berani bangkit untuk menunaikan perintah Allah yang pernah ditolak oleh leluhur mereka. Sejarawan Muslim juga menulis
bahwa peristiwa penolakan perang itu menjadi cermin hubungan antara Nabi dan umatnya. Musa adalah Nabi yang sangat penyabar, meski kaumnya sering menentang dan mencelanya. Mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan, menuntut hal-hal yang aneh, bahkan pernah meminta agar mereka dapat melihat Allah secara langsung. Namun Musa tidak pernah meninggalkan mereka. Ia tetap memohonkan ampun untuk kaumnya dan mengharapkan hidayah bagi mereka. Dalam pandangan para ulama, kesabaran Musa adalah contoh tertinggi dari kepemimpinan yang berlandaskan kasih sayang dan amanah wahyu. Ketika generasi lama Bani Israel mulai berlalu, perlahan muncul generasi baru yang dididik dalam pengembaraan itu. Di antara mereka ada yang benar-benar beriman dan memahami tujuan hidup. Mereka mendengar kisah tentang bagaimana nenek moyang mereka menolak perintah Allah, dan dari kisah itu, mereka belajar untuk tidak mengulanginya. Generasi ini tumbuh dalam keadaan bebas, tidak lagi terikat pada sistem perbudakan Mesir. Jiwa mereka terbentuk oleh medan yang keras, oleh lapar dan dahaga, oleh perjalanan panjang yang membuat mereka tangguh dan tidak mudah gentar. Menurut Al-Mas'udi dan sebagian ahli sejarah lainnya, masa 40 tahun itu bukan semata hukuman, tetapi sekaligus masa pendidikan ilahiyah. Allah ingin menyiapkan umat yang siap menegakkan kebenaran. Ketika akhirnya mereka diperintahkan berperang di bawah pimpinan Yusha bin Nun, mereka melakukannya dengan keyakinan penuh. Tidak ada lagi ucapan seperti, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu," melainkan doa dan tekad untuk maju di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa proses panjang itu berhasil membersihkan jiwa Bani Israel dari sifat pengecut yang dulu melekat kuat pada mereka. Kisah ini juga banyak dijadikan bahan renungan oleh para ulama tentang hakikat ujian, bahwa terkadang Allah menunda kemenangan bukan karena kebencian, tetapi karena ingin mendidik hamba-hambanya agar pantas menerima amanah besar. Bani Israel tidak langsung diberikan tanah suci karena mereka belum siap secara iman dan moral. Allah ingin mereka belajar arti perjuangan, kesabaran, dan tawakal. Tanpa melewati masa sulit itu, mereka tidak akan mampu menjaga nikmat yang kelak diberikan. Nabi Musa sendiri tidak sempat memasuki tanah suci karena takdirnya berakhir di padang Tik. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Musa wafat dalam keadaan rindu untuk melihat negeri yang dijanjikan itu, namun ia ridha dengan ketentuan Allah. Ia meninggalkan umatnya dalam keadaan sedang menuju perubahan besar. Para sejarawan menulis bahwa Musa wafat dengan penuh kehormatan sebagai nabi yang telah melaksanakan tugasnya sampai akhir, meski kaumnya sering mengecewakan. Setelah Musa wafat, Yusha bin Nun diangkat menjadi penerusnya. Ia adalah murid setia Musa, salah satu dari 2 orang yang beriman ketika perintah perang pertama kali ditolak. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel akhirnya menaklukkan kota Ariha setelah melewati ujian berat. Ini menjadi titik akhir dari masa pengembaraan dan awal kehidupan baru mereka sebagai umat yang merdeka. Para ahli sejarah Muslim menyebut kemenangan itu sebagai buah dari iman dan kesabaran yang ditempa selama 40 tahun. Dari sudut pandang moral dan spiritual, para ulama menilai bahwa penolakan Bani Israel terhadap perintah perang bukan hanya dosa sejarah, melainkan simbol kelemahan iman manusia terhadap perintah yang tampak berat. Banyak umat setelah mereka yang terjebak dalam kesalahan yang sama, takut berkorban, dan lebih memilih diam ketika kebenaran harus ditegakkan. Karena itu para ahli tafsir menjadikan kisah ini sebagai peringatan agar umat Islam tidak menunda ketaatan dengan alasan duniawi. Ibnu Khaldun melihat kisah ini dari sisi peradaban. Ia menjelaskan bahwa suatu bangsa yang baru saja keluar dari penindasan tidak akan langsung mampu membangun kekuatan tanpa melewati masa pembinaan. Begitulah yang terjadi pada Bani Israel. Mereka membutuhkan waktu panjang untuk membentuk semangat perjuangan dan solidaritas.
Allah mengatur semua itu dengan hikmah yang besar, karena kemenangan yang datang tanpa persiapan hanya akan berakhir dalam kehancuran. Para sejarawan juga mencatat bahwa di balik kisah ini terkandung pesan tentang hubungan antara pemimpin dan umat. Musa melambangkan kepemimpinan yang berani dan tulus, sedangkan penolakan Bani Israel menunjukkan akibat dari lemahnya kepercayaan kepada pemimpin yang membawa wahyu. Ketika umat tidak lagi menaruh kepercayaan pada kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya, maka yang lahir adalah kehancuran moral dan perpecahan. Oleh sebab itu, Allah tidak menolong mereka sampai mereka memperbaiki diri. Kisah ini terus diulang dalam berbagai kitab tafsir dan sejarah Islam karena mengandung nilai universal. Ia menunjukkan bahwa ketakutan yang berlebihan kepada musuh seringkali lahir dari hilangnya keyakinan kepada pertolongan Allah. Musa mengajak mereka berperang bukan karena ambisi duniawi, tetapi untuk menegakkan kebenaran di bumi yang dijanjikan. Namun karena hati mereka telah dipenuhi rasa takut, mereka menolak dengan alasan logika manusia yang lemah. Dari sinilah umat belajar bahwa kemenangan sejati hanya diberikan kepada mereka yang yakin kepada janji Allah, bukan kepada mereka yang menghitung kekuatan dunia semata. Sejarawan seperti As-Suyuti juga menekankan bahwa kisah ini menjadi peringatan keras bagi umat Islam agar tidak terjebak dalam ketakutan yang sama. Allah memerintahkan jihad bukan hanya dalam bentuk perang, tetapi juga dalam bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, kebodohan, dan kezaliman. Barang siapa menolak perjuangan itu karena takut kehilangan kenyamanan, maka ia telah meniru sikap Bani Israel. Dari kisah Nabi Musa dan Bani Israel yang menolak berperang, umat Islam diajarkan untuk memahami bahwa setiap perintah Allah membawa hikmah meski tampak berat di mata manusia. Penolakan terhadap perintah itu tidak hanya mengundang murka, tetapi juga menjauhkan manusia dari nikmat yang seharusnya mereka peroleh. Ketika manusia menolak tugas suci, Allah akan menggantinya dengan ujian yang lebih panjang agar hati mereka sadar. Kisah ini bukan sekadar sejarah masa lalu, tetapi cermin bagi umat sepanjang zaman. Setiap kali umat merasa lemah dan takut menghadapi kezaliman, hendaklah mereka mengingat bagaimana Bani Israel kehilangan kehormatan karena menolak berjuang. Musa telah memberi contoh tentang arti ketaatan sejati, sementara penolakan kaumnya menjadi pelajaran agar manusia tidak mengulangi kesalahan itu. Dengan memahami peristiwa ini, jelaslah bahwa kemenangan dan kemuliaan selalu bersama orang-orang yang taat kepada Allah, sementara mereka yang menolak perintahnya dengan alasan takut atau malas akan terhalang dari rahmat-Nya. Sejarah Musa dan Bani Israel menjadi bukti bahwa ketakutan kepada manusia hanyalah jalan menuju kehinaan, sedangkan keberanian karena iman adalah jalan menuju kemuliaan yang abadi.